Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Ketawa dulu ah, lucu banget asli ketika Pak Prabowo bilang begini, Pak Prabowo, nanti dibilang saya, apa Pak? Dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe, ndasmu. Kita lihat dulu videonya. Dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Dasmu. Beliau yang bentuk, sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober, dan kita Januari kita sudah gelar. Saya diberitahu bahwa berapa hari ini sudah sampai 770.000 anak, dan akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta, dan seterusnya. Diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya nggak sampai 2 juta orang, kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang, nggak sampai, lebih kecil dari Kabupaten Bogor, kabinetnya 28 orang. Kita seluas Eropa 27 negara. Dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Saudara-saudara, saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan ke rakyat, saya malu untuk maju lagi. Dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia hebat. Sumpah saya, sama dengan senior-senior saya di situ, tidak ada bahwa kita ingin lihat Indonesia
Nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Dasmu. Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Bener. Saudara-saudara, kemarin itu kita berhasil, kita menang, saya dapat mandat dari rakyat karena dukungan, bagaimana? Dukungan dari Presiden ke-7, dukungan dari Presiden ke-6, dukungan dari Gus Dur, dari langit. Kok nggak bisa kalah kita kemarin itu. Dan saudara-saudara, kembali lagi angka ya. KPU mengumumkan saya menang pada hari itu waktu pengumumannya, saya menang 58,58. 5 tambah 8 13. 13 tambah 13 26. 26 8. Benar. Habis itu saya dan Mas Gibran dilantik tanggal 20 Oktober 2024. 20 Oktober. 2 tambah 10 13 ya. 2 yang dilantik tanggal itu pasangan nomor 2. Bukan aku yang atur loh. Saya nggak bisa pilih tanggal kan. Bukan kita atur. Ini sudah tondo-tondo. Berarti kita insya Allah akan berhasil membawa kebaikan kepada negara dan bangsa rakyat Indonesia. Jadi apa yang saya lakukan sekarang, saya katakan ini karena letak fondasi dasar dibuat oleh presiden-presiden terdahulu. Semuanya punya bagian, ibarat kita bangun rumah. Bung Karno letakkan, Pak Harto membangun, dan seterusnya. Pak Habibie, ya kan, Gus Dur, Ibu Mega. Saya akui Ibu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk Republik ini. Saya akui. Momen pidato Pak Prabowo saat ultah Gerindra ke-17, saat pidato itu sepertinya Pak Prabowo meluapkan kekesalannya dengan berkali-kali bilang dasmo. Pertama beliau bilang begini, sudah mulai kita gelar sekian ratus. Masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau gak ada wartawan saya bilang dasmo. Sorry ye, beliau sedang menerangkan mengenai progres makan bergizi gratis yang semakin hari sudah mulai meluas. Ya begitulah kalau orang yang bisanya cuma nyinyir dan jelek-jelekin aja. Gak akan ada puasnya blas. Pak Prabowo sudah mulai melaksanakan program unggulannya, yaitu makan bergizi gratis dan semakin hari semakin diperbaiki. Juga semakin hari semakin luas penyebarannya. Tapi ya begitulah kalau udah kadung gak suka. Tetap aja yang bilang tapi kan belum banyak. Gue juga jadi pengen bilang sama orang-orang itu, dasmo. Lalu yang kedua, beliau bilang, ada orang-orang pintar. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Dasmo. Diiringi gelak tawa peserta. Lalu beliau membandingkan Indonesia dengan Timor Leste yang jumlah warganya lebih sedikit tapi kabinetnya banyak juga. Kalian taulah ya siapa yang bilang kalau kabinet Pak Prabowo terlalu gemuk, terlalu banyak. Ya salah satunya Rai. Kalau boleh gua nanya, kalau Pak Prabowo menambahkan lagi satu kementerian dan menterinya adalah Rai itu, kira-kira dia mau gaya? Kira-kira dia suka gaya? Kira-kira dia bahagia gaya? Gua jamin dia bakalan kegirangan dan langsung ambil tuh jabatan. Sayangnya gak ada kursi yang disediakan buat pasukan nyinyir kayak si Rai ini.
Nah, yang ketiga adalah kata ndasmu dari Pak Prabowo untuk orang-orang yang selalu saja memfitnah Pak Jokowi. Fitnah apa? Ya fitnah kalau Pak Prabowo dikendalikan oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi masih cawe-cawe urusan pemerintah sekarang. Kalimatnya begini, nanti dibilang saya, apa Pak? Saya dikendalikan Pak Jokowi cawe-cawe, ndasmu, lalu beliau bercerita tentang keberhasilan beliau karena dukungan Presiden ke-7, Presiden ke-6, dan dari Gus Dur dari langit. Nah, ndasmu yang nomor 3 ini mengkonfirmasi kalau Pak Jokowi memang sudah gak cawe-cawe dan gak mengendalikan Pak Prabowo belas. Tapi tetap saja kalau sudah gak percaya dan sudah kadung benci, mereka akan mencari kesalahan-kesalahan Pak Jokowi. Setelah itu Pak Jokowi berpidato juga bilang, yang jadi sasaran adalah Pak Jokowi. Apa-apa salah Jokowi? Kalian yang kemarin-kemarin bilang kalau Pak Jokowi masih cawe-cawe dan mengendalikan kepemerintahan Pak Prabowo ini harusnya berpikir ulang deh. Malah wajib minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena kalian sudah bikin kisruh dan bikin masalah yang ternyata gak terbukti belas. Tapi gue yakin, mereka gak bakalan mau minta maaf. Kan mereka beranggapan kalau mereka adalah maha benar dan gak mungkin salah. Walaupun sudah jelas-jelas gak benar, tapi tetap aja mereka bakalan ngotot kalau mereka lah yang benar dan yang lain salah. Siapa saja sih mereka itu? Satu Rocky Gemblung yang bilang kalau Presiden ke-8 adalah Presiden tolol. 2 Faisal Ontayaman yang bilang kalau Jokowi sampah. Dan masih ada beberapa kroni-kroni mereka yang gue sendiri gak tahu ada masalah apa sih mereka sama Pak Jokowi, kok segitunya banget. Gue sendiri kadang heran sama Pak Jokowi. Kok begitu kuatnya nahan emosi? Dijelek-jelekin, direndahin, dihina, dicaci, dicap PKI, dicap antek asing. Tetap diam dan gak membalas orang-orang itu. Padahal kalau mau, mungkin sangat gampang banget memenjarakan mereka semua itu. Tapi kok ya, tahan banget dengan serangan-serangan yang selalu saja diarahkan kepada beliau itu ya. Tapi ya memang mending Pak Jokowi diam saja. Biar kami yang akan membela panjenengan Pak, dan akan membuat pertahanan untuk panjenengan Pak. Saya yakin cukup kami saja sudah bisa menghandle serangan-serangan yang diarahkan ke Bapak itu. Sekarang sudah dinyatakan dengan jelas oleh Pak Prabowo, gua mau ikutin kata-kata beliau aja nanti kayaknya bagus buat ngatain mereka-mereka dengan kalimat ndasmu, haha. Segitu dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas! Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.